Selamat datang di The Architect, seri yang mengungkap para arsitek kekuasaan tersembunyi, mereka yang tidak terlihat tapi mengendalikan segalanya, dari uang, politik, hingga masa depan kita. Bersiaplah, karena sekali kamu tahu, kamu nggak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama. Pernah nggak kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan uang di dompetmu? Siapa yang diam-diam bisa menentukan nilai rupiah tanpa kita sadari? Bukan cuma Bank Indonesia, bukan cuma Presiden, ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang lebih berbahaya dari yang kamu bayangin. Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia besar. Siapa yang sebenarnya mengontrol rupiah? Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Saat kita berbicara tentang siapa yang mengontrol rupiah, kebanyakan orang langsung memikirkan Bank Indonesia. Lembaga megah dengan lambang resmi dan otoritas mutlak atas kebijakan moneter negara. Tapi apakah mereka benar-benar bebas? Di balik tembok-tembok tinggi dan rapat-rapat tertutup, Bank Indonesia harus menavigasi tekanan yang tak kasat mata. Tekanan itu datang dari 3 kekuatan besar. Bank-bank raksasa nasional yang menyuntikkan kredit dalam jumlah kolosal ke dalam perekonomian, konglomerat-konglomerat bisnis yang menggenggam sektor strategis dari retail, properti hingga keuangan, dan yang terakhir, pasar internasional, kekuatan global yang tidak pernah tidur, mempengaruhi nilai tukar rupiah setiap detiknya. Bayangin ini, satu gejolak kecil di Wall Street, satu pertemuan rahasia di Singapura, satu perubahan data di London, semua bisa memaksa Bank Indonesia mengubah arah kebijakan dalam sekejap. Kadang mereka harus memilih antara menyelamatkan stabilitas makroekonomi atau tunduk untuk menjaga kepercayaan pasar global. Dalam dilema itu ada pertaruhan besar. Nasib rupiah, nasib ekonomi, nasib jutaan orang Indonesia yang mungkin nggak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan itulah dunia nyata. Dunia di mana uang, kekuasaan, dan tekanan saling bertarung. Jauh dari jangkauan rakyat biasa. Kita tumbuh besar dengan berpikir bahwa hanya bank resmi yang mengendalikan uang. Kita melihat logo megah, gedung tinggi, teller berseragam rapi, tapi kenyataan di balik layar jauh lebih rumit dan jauh lebih berbahaya. Ada dunia lain, sebuah jaringan keuangan bayangan yang bergerak tanpa suara. Shadow banking system. Shadow banking bukan seperti bank biasa. Mereka bergerak lewat jalur tersembunyi, melalui perusahaan pembiayaan raksasa, dana pensiun rahasia, manajer investasi swasta, asuransi global, bahkan money changer super besar yang lebih kuat dari yang kita kira. Di balik namanya yang membosankan, shadow banking mengendalikan triliunan rupiah, bergerak antar negara, antar benua dalam hitungan detik. Dan yang lebih mengejutkan, mereka nggak diawasi seketat bank biasa. Nggak ada cukup regulasi, nggak ada cukup pengawasan, artinya mereka bisa menciptakan kredit besar-besaran, bisa menciptakan gelembung ekonomi, atau bahkan menjatuhkan nilai tukar rupiah hanya dengan satu gerakan yang membuat uang dalam skala raksasa berubah. Di Indonesia, shadow bankers ini beroperasi lebih dalam dari yang kita bayangin. Mereka ada di balik skema pembiayaan besar, proyek raksasa, bahkan hutang-hutang nasional. Mereka bersembunyi di balik angka-angka, laporan-laporan, dan jargon-jargon keuangan. Sementara kita bahkan nggak tahu mereka ada. Di balik kekuatan bankir bayangan ada kekuatan yang lebih besar, konglomerat dan dana asing. Kamu mungkin pernah mendengar nama-nama besar seperti Salim Group, Sinarmas, Jarum, Lipo, Astra. Mereka bukan sekedar pebisnis biasa. Mereka adalah kerajaan. Bukan hanya menguasai satu bidang, mereka mengendalikan segalanya. Perbankan, asuransi, properti, retail, infrastruktur, dan setiap bisnis mereka terhubung langsung ke aliran uang nasional. Tapi itu baru separuh cerita. Di balik nama-nama itu ada dana asing yang diam-diam mengalir masuk. Dana dari Singapura, Hong Kong, Jepang, bahkan Swiss.
Dana yang nggak hanya mencari untung, tapi juga mengincar kendali. Banyak konglomerat lokal membangun kemitraan rahasia, memberikan akses kepada dana asing untuk bermain dalam perekonomian Indonesia. Dan saat modal luar negeri mengalir deras, nilai rupiah, suku bunga, hingga proyek nasional besar, semuanya bisa dipengaruhi. Kadang dengan satu kesepakatan tersembunyi, sebuah sektor ekonomi bisa berubah arah. Bahkan Bank Indonesia sendiri harus menyesuaikan langkah karena dana asing bisa keluar masuk seperti tsunami. Dan rakyat biasa, kita hanya melihat berita di layar-layar, tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan semua itu. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa rupiah kadang-kadang tiba-tiba melemah drastis? Atau sebaliknya, menguat tanpa alasan yang jelas? Banyak orang berpikir ini murni karena ekonomi nasional, karena ekspor, impor, karena inflasi. Tapi itu hanya sebagian kecil dari kebenaran. Di balik layar ada permainan besar. Ada dealer-dealer raksasa di Singapura, Hong Kong, New York yang setiap harinya memindahkan miliaran dolar dalam hitungan detik. Ada spekulan mata uang yang sengaja menyerang rupiah untuk meraih untung besar dalam waktu singkat. Dan bukan cuma asing, konglomerat lokal pun ikut bermain. Mereka tahu kapan harus membeli rupiah besar-besaran dan kapan harus melepasnya demi keuntungan maksimal. Setiap lonjakan kecil di grafik, setiap kejatuhan tiba-tiba bisa jadi hasil dari keputusan rapat kecil yang nggak pernah kamu lihat. Saat rupiah jatuh, Bank Indonesia terpaksa membakar miliaran dolar cadangan devisa untuk bertahan. Dan saat itu terjadi, dampaknya merembet ke semua orang. Harga barang melonjak, bunga pinjaman membengkak, investasi melambat, dan kita rakyat biasa lagi-lagi hanya bisa bertahan di tengah badai, tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya memulai badai itu. Dalam permainan besar ini, pertanyaan paling penting adalah siapa yang benar-benar diuntungkan? Jawabannya nggak sesederhana bank atau pemerintah. Yang paling diuntungkan adalah mereka yang menguasai arus uang. Mereka yang memiliki akses ke miliaran rupiah sebelum uang itu bergerak. Mereka yang bisa membaca arah pasar sebelum orang lain sadar. Mereka yang bisa menggerakkan angka-angka kecil yang berdampak pada jutaan kehidupan. Shadow bankers, konglomerat tersembunyi, dana asing, merekalah arsitek keuangan yang sebenarnya. Mereka nggak perlu tampil di depan televisi. Mereka nggak perlu menyalonkan diri menjadi pejabat. Cukup dengan mengendalikan uang, mereka bisa mengendalikan arah ekonomi, bisnis, bahkan politik. Mereka bisa menentukan kapan rupiah jatuh dan kapan harus bangkit. Mereka bisa membuat masyarakat panik atau membuat pasar euforia hanya dengan satu keputusan tersembunyi. Dan kita rakyat biasa seringkali hanya melihat hasil akhirnya. Harga naik, pengangguran bertambah, hutang membengkak. Kita hanya melihat riak di permukaan tanpa menyadari gelombang besar yang tersembunyi di bawahnya. Dan selama kita nggak sadar, mereka akan terus memainkan permainan ini, mengulanginya lagi dan lagi tanpa pernah tersentuh. Tapi ingat friends, walaupun mereka punya kekuatan besar, kita nggak harus menjadi korban selamanya. Semua dimulai dari kesadaran, dari belajar memahami bagaimana uang bekerja, dari membangun kekuatan finansial kita sendiri. Karena ketika kita tahu bagaimana permainan ini berjalan, kita bisa mulai memainkan permainan itu, bukan sekedar menjadi pion di dalamnya. Jadi jangan biarkan ketidaktahuan mengontrol hidupmu. Saatnya kamu menjadi arsitek untuk masa depanmu sendiri. Bangun kekuatanmu, jadilah arsitek bagi hidupmu sendiri. Aku Erwin Krisyuan, bye-bye.